Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna wa asbahna alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah pengajian subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angkah lebih bagusnya mungkin Bapak dirapatkan sedikit khalaqahnya supaya yang sedikit ini ya, bisa terlihat solid ya. Kendati pun jumlahnya sedikit, tapi ada roh yang bisa nampak di dalamnya. Ya, jadi ini adalah kebiasaan juga dalam bermajelis yang harus kita biasakan. Ya, kalau bermajelis jangan bercerai-berai. Ya. Ada duduk di pojok, ada duduk di sini. Ya. Ini termasuk dari bagian daripada adab bermajelis. Saya di Purepat di masjid saya itu setiap hari Jumat sudah 1 tahun saya bina masyarakat dengan pola seperti ini. Kebiasaan mereka dulu kalau orang khatib Jumat itu mereka bercerai-berai, ada duduk di belakang bertebaran mereka. Tapi saya upayakan setiap saya khutbah saya tidak mau khutbah kalau mereka tidak mengisi sop-sop di depan rapat mereka. Itu yang saya lakukan dan lama saya lakukan itu Pak, lama baru mereka bisa merubah kebiasaan. Karena merubah kebiasaan ini masyarakat Pak susah. Jadi saya harus konsisten. Jadi saya ketika sudah masuk Jumat berdiri, belum naik di mimbar, berdiri depan mimbar, mereka yang masih terbiasa dengan kebiasaannya langsung bergerak mengisi sop-sop dari depan. Jadi bagian daripada pembelajaran yang harus kita biasakan supaya nampak bahwa kita ini punya girah, punya semangat, punya hamasa untuk bisa meraih sebuah kebaikan. Ya. Jadi bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini ya kita sudah masuk di 10 awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan bahwa keutamaan bulan Zulhijjah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita berada di dalam keutamaan itu. Oleh karena itu tidak berhenti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan sayyidul istighfar. Ya, kita beristighfar memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita harus selalu mengucapkan ini, ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Engkaulah yang menciptakan hamba dan hamba mengabdi kepadamu, ya Allah, sesuai dengan kemampuan saya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya berlindung daripadamu dari kejelekan yang saya lakukan. Ya, kita memohon di bulan ini, di hari ini kita memohon dan meminta itu kepada Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, saya mengakui bahwa Engkau yang memberikan nikmat kepadaku. Abu'u bi dzambika, dan saya mengakui bahwa saya adalah hamba yang penuh dosa. Ya, kita meminta itu kepada Allah, memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan kita di hadapan Allah. Abu'u laka bi dzambika, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena
kita ini tidak luput dari dosa, harus mengakui kesalahan itu. Baik misalnya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah saya ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, doa sayyidul istighfar. Ya, maka dirutinkan ini kita baca di setiap hari-hari kita, ya, dirutinkan dibaca, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pengajian subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, saya kembali ingin memotivasi kita, terutama diri saya sendiri, ya, dengan keutamaan ibadah, ya, di bulan Zulhijjah ini. Kendati pun sebelumnya, pada pengajian sebelumnya kita sudah sering, ya, mendengarkan fadilah-fadilah ini, tapi tidak apa-apa mungkin kalau selalu diingatkan dan diulang-ulang, ya, supaya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi mendahului daripada penjelasan itu, ya, saya ingin menyampaikan, ya, satu ayat dalam Al-Quran sebagai pengantar daripada keutamaan bulan Zulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ayat ini menceritakan satu kepribadian umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin memperlihatkan kepada kita bahwa ada kepribadian yang harus dimiliki oleh umat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini bahwa dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berjihad di medan perang. Ya, itu informasi pertama. Dahulu tidak semua sahabat ikut berperang. Ya, tidak semua. Ditunjukkan di ayat ini. Kemudian falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara kalian, di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u, apabila mereka telah kembali, ya, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi ini gambaran Bapak Ibu bahwa Islam ini dibangun dengan komponen kepribadian yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabatnya itu mereka tidak semuanya ahli di dalam ibadah, atau mereka tidak semuanya menjadi ulama, seorang alim, ya. Tapi mereka memiliki persiapan dan kepribadian yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang ahli di dalam medan perang. Itu kandungan ayat ini. Bisa dilihat bahwa kalau kita belajar sejarah, kita bisa lihat bahwa tidak semua sahabat itu adalah orang-orang yang ahli
di medan perang. Ada yang kita kenal sahabat yang ahli di dalam medan perang, misalnya ya, Khalid bin Walid, ya, dia ahli di dalam strategi perang. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dalam memanah ada. Ada juga sahabat yang mereka adalah faqih. Mereka dikhususkan memang dipersiapkan memang menjadi orang-orang yang ahli di dalam bidang agama. Ya. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah memberikan penjelasan tentang ayat ini tadi, bahwa kata ta'ifatun di sini, minhum ta'ifatun di sini, ta'ifah itu adalah kelompok. Ya. Ta'ifatun kelompok. Ya sama mungkin kalau kita di sini di Indonesia organisasi, ya. Kita ini Muhammadiyah misalnya, ada NU, ada Wahdah, ada Salafi, ada kelompok lah. Setiap kelompok ini punya ciri khas tersendiri. Ya, taruhlah misalnya kalau kelompok A dia ahli dan memang fokus dalam bidang pendidikan misalnya, itu kelompok yang fokus on dalam spesifik keilmuan itu. Ada yang ahli dalam bidang ekonomi, itu kelompok itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan generasinya menjadi generasi yang mercusuar umat itu, punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ta'ifatun di sini adalah liyatafaqahu fid din. Kelompok yang sengaja dipersiapkan untuk bagaimana mereka faqih dalam agama. Ya, maka muncullah dari kalangan sahabiat, ya, orang-orang yang kuat hafalannya dari segi hadis, dalam pemahamannya dari segi hadis. Ya. Kemudian muncullah kelompok yang oleh Ibnu Taimiyah dikatakan liyatafaqahu lil jihad. Mereka adalah kelompok-kelompok yang hebat di dalam peperangan. Ya. Kalau berbicara soal perang, maka pergi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kelompok itu, sana ada strategi perang, dia yang pakar di situ, ya. Maka dia yang diberikan tanggung jawab. Apa yang ingin saya sampaikan di poin ayat ini, Bapak Ibu? Terkadang kalau saya kembali membaca ayat ini, bahwa saya teringat dengan kita semua, ya, khususnya kita di perserikatan ini, kita punya banyak sumber daya manusia, bukan cuma SDM, sumber daya manusia. Ya, kita punya, taruhlah misalnya kita punya kelompok-kelompok yang bisa menguatkan perjuangan dakwah. Ada adik kita dari INM, angkatan pemuda. Mereka ini sebenarnya adalah ta'ifah yang harus dipersiapkan untuk menguatkan dakwah ini. Tapi kalau lagi dan lagi di pengajian subuh ini, Pak, mereka tidak hadir. Ya. Kelompok-kelompok yang seharusnya kita perkuat dengan bekal dakwah ini, mereka tidak hadir. Inilah yang akan bisa meruntuhkan kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil ini membina ini, ya, menjadi mercusuar umat. Ya. Ini yang mungkin harus kita kerjakan. Ya, sebagai orang tua, persiapkan generasi kita. Ya, sebagai orang yang ahli di dalam ibadah, ahli di dalam ilmu, ahli di dalam Al-Quran, ahli di dalam segala-galanya. Karena itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah kuat Bapak Ibu, insya Allah kita tidak akan pernah repot lagi ya mengajak orang untuk hadir dalam kebaikan kalau ini sudah kuat. Ya, maka ini perlu dibenahi dari awal.
kita benahi sedikit demi sedikit, karena untuk melakukan sebuah perubahan bukanlah hal yang mudah, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ayat yang pernah saya bahas kemarin itu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan proses hijrah dari jumlah yang kecil, dari kondisi yang lemah, ya, mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru dikasih pertolongan, baru diberikan rezeki yang baik-baik. Itu tahapannya, itu SOP-nya, ya, di dalam membangun, ya, sebuah peradaban yang utuh, ya, di dalam kehidupan kita dalam konteks bermasyarakat. Oleh karena itu jangan pernah kita berputus asa di dalam melakukan kebaikan. Ya, apalagi di bulan Zulhijjah ini, di awal bulan Zulhijjah ini, jangan pernah berputus asa. Kita sudah masuk pada inti, kita harus memunculkan gelombang optimis, ya. Gelombang optimis yang tinggi di setiap amalan yang kita kerjakan di bulan ini, di awal bulan 10 Zulhijjah ini, kita barengi dia dengan optimisme yang tinggi, ya. Optimisme yang tinggi itu tidak sekedar optimis, ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengajarkan, ya, jangan cuma optimis, tapi perlu ada rasa cemas, rasa rahaban. Bahasa Al-Qur'annya itu rahaban, ada perasaan cemas. Ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi harus kita hadirkan, munculkan perasaan cemas, ya, jika ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran itu sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yu'tuna ma atau. Ya, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya. Afwan, Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu selalu hadir perasaan takut yang mendalam di dalam hati. Ya, apa yang telah mereka berikan, mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulubuhum wajilah, hatinya takut. Sehingga apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu anha mengomentari ayat ini. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilah, ahaula'i huwa yazni wa yasriku wa yashrabul khamr. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang takut ini adalah orang-orang yang pernah berzina? Kata Aisyah. Apakah mereka yang pernah mencuri? Kata Aisyah. Apakah mereka yang takut ini adalah orang-orang yang pernah minum khamar? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, lais, bal haula'i yatasaddaqu wa yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli. Bukan, wahai bintu Abu Bakar, Aisyah, bukan. Mereka itu yang takut itu adalah orang-orang yang bersedekah. Setelah bersedekah, mereka takut kepada Allah. Mereka setelah puasa, mereka takut kepada Allah. Mereka setelah sholat wajib sunnah, mereka takut kepada Allah. Yakhafu an la yataqabbalu min. Mereka takut kalau amalan mereka itu tadi, sholatnya, puasanya, sedekahnya, bacaan Al-Qur'annya, kurbannya, zikirnya, tahajudnya, amalan di bulan Zulhijjahnya, ucapannya, alla yataqabbalu min, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Qulubuhum wajilah, hatinya cemas. Ini contoh yang diberikan oleh para sahabat, para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka adalah orang-orang muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sujudnya mereka lebih daripada sujudnya kita ini. Tidak seberapa, tapi mereka
menghadirkan istirja, ya, bahkan lebih daripada sebuah harapan, yaitu raghaban, ya. Level tertinggi di atas pengharapan itu raghaban. Dalam Al-Quran dijelaskan raghaban, harapan yang begitu tinggi. Dia berharap bagaimana amalannya maksimal dan maksimal. Kemudian rahaban, ya, cemasnya yang berlebihan, takut kalau ibadahnya tidak diterima, ya. Nabi Zakaria dalam hal ini pada saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beliau belum diberikan keturunan, seorang nabi yang mulia, ya, memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, la tasarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau jadikan saya ini hidup tanpa keturunan. Nabi meminta jangan sampai dia hidup tanpa keturunan. Dia meminta. Kalau dipikir, Nabi ini kenapa lagi meminta? Dan bukan hanya Nabi Zakaria yang mencontohkan ini, Nabi Ibrahim, semua Nabi, mereka tidak pernah berputus meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, istirja'i. Bahkan cemas, dibarengi dengan perasaan cemas, minta kepada Allah, ya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan Nabi Zakaria ini. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu, ya, Allah memberikan keturunan Yahya, kemudian istrinya mengandung, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, ya. Adalah keluarga Zakaria, istrinya itu adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam menjemput kebaikan. Itu dijelaskan lagi, dikuatkan lagi bahwa Nabi ini bersama dengan keluarganya adalah pribadi yusari'una fil khairat. Mereka adalah pribadi yang selalu bersegera, berpastabikul khairat, di dalam melakukan kebaikan. Masya Allah, Nabi ini. Kemudian Allah mengatakan yad'unana wa kanu lana khaishin. Mereka kalau berdoa, mereka berdoa dengan doa yang khusyuk, ya. Nabi doanya khusyuk juga. Kalau kita mungkin Pak ya doa-doa saja, ya. Berdoa belum tentu khusyuk, ya. Tentang kekhusyukan doa kita ini Pak, kita lah yang tahu. Bagaimana kita mengkondisikan diri berada pada kondisi alfa, ya, tenang, kemudian menghadirkan kekhusyuan, ya, kita yang tahu. Akan ada getaran tersendiri yang kita rasakan ketika kita sudah khusyuk, ya, sudah bisa menyambungkan batin ini dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sendiri yang bisa tahu, ya. Kita sendiri yang bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah bisa menghubungkan, ya, menjadikan ini wasilah antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirkan perasaan cemas, pengharapan yang tinggi pada saat kita sudah melakukan kebaikan, amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Zulhijjah ini adalah momentum untuk kita bisa melakukan. Jadi di bulan Zulhijjah ini adalah momentum untuk kita bisa melakukan semua kebaikan. Maka berjihadlah kita di bulan Zulhijjah ini untuk bisa mendapatkan keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah ini dengan keutamaan pahala seperti orang yang mati syahid, ya. Makanya kenapa saya mengangkat tadi ayat ini Pak, Taifah ini, ya, saya ingin menyampaikan bahwa, ya, orang yang berjihad dengan orang yang berilmu ini punya kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berjihad punya kedudukan di hadapan Allah. Orang yang mati syahid punya kedudukan yang begitu besar di hadapan Allah. Orang yang faqih di dalam agama, paham agama, dia alim terhadap ilmu agama, punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid
di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan mahkota kehormatan di hadapan Allah. Itu Pak. Itu yang akan mereka raih. Kemudian kuburnya, di dalam kubur ketika mereka sudah meninggal nanti tidak akan ada azab di dalam kubur. Itu orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu darah pertama yang mengalir dari tubuhnya di medan perang, maka itu akan menjadikan dosa-dosanya berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali lagi ke rumahnya, tidak, tapi dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berilmu selalu memfokuskan diri untuk beribadah, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu hadis, Al-Qur'an dan lain sebagainya, itu keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal faddal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala lailatul badri 'ala sairil kawakib. Kalau ulama, keutamanya ulama daripada ahli ibadah itu, ulama dengan ahli ibadah keutamaannya seperti perbedaannya adalah antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Kalau ulama bulan purnama, dia seperti cahayanya bulan purnama. Kalau ahli ibadah dia seperti bintang-bintang saja. Kalau terjadi bulan purnama Pak, ribuan bintang-bintang ini akan hilang cahayanya. Yang nampak adalah cahaya bulan purnama. Ya. 1000 bintang, bahkan berapa bintang yang ada akan tertutupi dengan cahaya bulan purnama. Itulah fadilah orang yang faqih di dalam agama, orang yang memfokuskan diri untuk belajar ilmu agama. Itu keutamaannya. Karena kenapa? Ilmu yang disampaikan akan diamalkan oleh orang-orang lain, sementara ahli ibadah hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Maka perlu kita padukan, kita ahli ibadah dan kita belajar ilmu agama. Apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Poinnya adalah keutamaan orang yang mati syahid itu tadi kita sudah dengar. Nah, tidak mungkin kita pergi di medan perang, mencari medan perang, di mana medan perang, saya mau mati syahid di sana, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin pergi di sana di negara yang ini kemudian mau mujahid, tidak mungkin. Hari ini sudah ada medannya Pak. Hari ini sudah ada medannya, kita sudah masuk di medan pertempuran ini. Yang tidak membutuhkan pertumpahan darah, enggak. Tidak. Tidak butuh angkat senjata, tidak. Hari ini 10 awal bulan Zulhijjah adalah medannya kita untuk meraih pahala matinya orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini momentumnya. Kalau perlu berdarah-darah mungkin beribadah di sini. Bangun malam tahajud, baca Al-Qur'an tengah malam. Zikrullah, perbanyak zikir. Bacaan Al-Qur'annya dimaksimalkan. Kalau tidak bisa selesai 30 juz paling tidak 10 juz, 15 juz, atau setengah juz kalau tidak bisa. Artinya prioritaskan satu ibadah yang mana kita bisa kita lakukan. Kalau tahajudnya yang bisa kita tonjolkan, tahajud saja. Fokus di 10 malam ini. Fokus. Duha jangan tinggalkan. Sedekah apalagi. Dan apalagi teman-teman yang hari ini sebelum masuk bulan ini dia sudah berniat kurban. Insyaallah. Belum kita haji tapi sudah kurban, ya. Sekarang sudah kurban, sudah namanya sudah terdaftar di sini misalnya di mana, sudah terdaftar sebagai shahibul kurban. Itu luar biasa. Atau saudara-saudaraku yang hari ini belum punya niat berkurban, tapi mungkin di pertengahan Zulhijjah ini muncul niat untuk berkurban, tunaikan ya, untuk mendapatkan keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita bagi orang-orang yang berniat kurban sebelum masuk 1 Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk tidak memotong lagi rambutnya kita kalau sudah masuk ya. Jadi kalau sebelum masuk mau potong memang potong kuku, potong rambut dan semua bulu-bulu yang ada pada diri kita itu dipotong.
Ya. Atau teman-teman yang mungkin nanti pada saat pertengahan Zulhijjah ini sudah mau kurban juga niat kurban, boleh stop, potong nanti di situ. Ini tujuannya apa? Tujuannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap yang Bapak potong itu, rambut yang Bapak potong itu, bulu-bulu yang Bapak potong itu, dia berjatuhan bersama dengan dosa-dosa. Itu hikmahnya. Karena kemarin saya ditanya apa itu tujuannya, itu Islam menyuruh memotong-motong itu, apa tujuannya itu? Padahal bagusnya itu kalau dipotong sebelum Lebaran, ya. Ini masih sempat tumbuh. Nah, ini kita sampaikan hikmah di balik pemotongan itu semua. Ternyata bergugurnya rambut itu yang dipotong bersamaan dengan bergugurnya dosa kita. Itu hikmah di balik itu semua. Maka dianjurkan. Jadi bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya ingin menguatkan lagi bahwa marilah kita beribadah, ya, mengikuti ibadah kita ini dengan rasa cemas, ya, pengharapan bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cukup sekian pengajian subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya sendiri untuk bisa menjadi insan yang lebih baik, yang bisa lebih taat. Kalau ada kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon kiranya untuk dimaafkan, karena apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang hak, ya, kita saling mengingatkan saja dalam kebaikan. Wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberilah kalian peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah ada ketersinggungan, jangan pernah ada ketersinggungan. Maksimalkan ibadah di bulan Zulhijjah. Maafkan orang, maafkan orang kalau perlu, ya, fasilitasi orang untuk berdamai. Atau yang lebih mulia lagi adalah kalau kita punya perselisihan kepada saudara kita, tutup di bulan Zulhijjah ini. Maafkan mereka di bulan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.